nilai dari net trade cycle ini. Terus yang berikutnya yang ke-8 adalah cash base ratio. Nah, rasio ini melihat komponen kas yang dikaitkan dengan komponen yang lainnya ya. Yang pertama dikaitkan dengan current asset atau harta lancar. Untuk rumusnya Anda bisa lihat di 8.9 halaman 8.9. Jadi cash to current ratio, asset ratio sama dengan kas ditambah kas ekuivalen ditambah marketable securities dibagi current asset ya. Nah, kas ekuivalen itu contohnya seperti cek hero itu ya, itu termasuk dengan kas ekuivalen. Jadi yang setara dengan kas itu ya cek ya giro itu ya. Kemudian marketable securities itu misalnya stok ya, saham. Nah, ketiga komponen ini kita jumlahkan lalu kita bandingkan dengan current asset atau harta lancar. Nah, ini kalau angka rasionya itu semakin besar artinya semakin liquid ya, semakin liquid. Nah, jika sebaliknya ya, jika angkanya ini kecil berarti ini menunjukkan tingkat liquid aset lancarnya yang kecil juga. Tapi di lain sisi ya, kalau misal terlalu besar sekali ya, angka rasionya terlalu besar sekali, hal ini menunjukkan bahwa banyak dana yang tidak berputar alias menganggur. Oke, tadi terputus, sekarang udah nyambung lagi kan. Nah, itu tadi kita membandingkan kas dengan harta lancar. Nah, berikutnya kita bandingkan kas dengan kewajiban lancar. Untuk rumusnya hampir sama ya dengan rumus sebelumnya, cuman di sini kita membandingkan dengan current liabilities. Oh, itu ada ralat itu coba Anda buka di 8.10 itu rumusnya diralat ya, itu seharusnya bukan current tapi current liabilities ya, atau kewajiban lancar, utang lancar ya. Jadi itu rumusnya dibenerin dulu. Ini kayaknya lagi ada gangguan.
Soalnya ini di luarnya anginnya kencang banget. Jadi putus nyambung karena ini anginnya ada keras sekali. Oke. Jadi tadi 8.10 itu koreksi ya. Ya, koreksi 8.10 itu bukan current tapi current liabilities ya. Oke. Terus yang ketiga kita kita menggunakan cash flow ratio atau rasio arus kas. Nah, ini rumusnya adalah operating cash flow. Jadi ini cash flow khusus untuk operating ya, bukan untuk kegiatan lainnya. Kita bagi dengan current liabilities. Terus yang ke-9, alat ukur untuk analisis likuiditas adalah additional measures atau tambahan lainnya. Ya, terus yang pertama kita bisa menggunakan evaluasi atas komposisi aset. Komposisi aset lancar juga merupakan indikator likuiditas modal kerja. Ya. Penggunaan common size statement akan membantu kita untuk mengukur perbandingan tingkat likuiditas. Sedangkan kalau kita dengan menggunakan common size statement ini kita bisa menentukan komposisi persentase komponen aset lancar dibanding dengan total aset lancar. Nah, jadi kenapa kita gunakan komposisi aset ini ya untuk melihat tingkat likuiditas. Terus additional measures yang kedua adalah quick ratio atau asset ratio, atau kita sebut juga rasio cepat. Rasio cepat ini sebenarnya mencerminkan tingkat likuiditas yang lebih akurat. Dalam rasio cepat ini kita hanya memasukkan unsur aset lancar yang bersifat lebih cepat dikonversi menjadi kas. Untuk rumusnya adalah asset ratio sama dengan kas ditambah cash equivalent ditambah marketable securities ditambah account receivable ditambah account receivable ya. Itu karena ada coret, yaitu keliru. Ini harusnya di per current liabilities. Jadi semua cash ya, semua yang sifatnya liquid itu dijumlahkan lalu dibagi dengan current liabilities. Nah, ini adalah rumus aset rasio. Ya, ini tolong diralat ya. Jadi rumusnya ini adalah cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities ditambah account receivable per current liabilities. Nah, ini untuk asset ratio atau quick ratio ini dikatakan lebih akurat ya dibandingkan dengan yang lainnya ya, alat ukur lainnya. Karena apa? Karena dalam rasio ini hanya memasukkan unsur
unsur-unsur aset yang memang benar-benar lancar gitu ya. Yang dalam artian cepat dikonversi menjadi kas. Nah itu. Nah 9 alat ukur ini bisa dipakai untuk mengukur tingkat likuiditas. Nah di halaman 8.12 itu disajikan neraca PTX dan PTY. Nah, itu di 8.12. Berikutnya di 8.14 itu ditampilkan juga laporan arus kas. Nah, dari neraca dan laporan arus kas ini kita bisa melihat perbandingan rasio keuangan berdasarkan likuiditasnya ya dari PTX dan PTY. Yang pertama di 8.15 ya, itu Anda bisa lihat ada ditampilkan beberapa alat ukurnya. Ada working capital ya. Kemudian current ratio, quick ratio juga, cash to current ratio, terus cash flow ratio, ada juga days receivable, belakangnya itu 816, days inventory, days payable, net trade cycle, common size statementnya juga ada. Nah itu kita mengukurnya dengan menggunakan rumus yang tadi ya di halaman sebelumnya tadi. Nah itu 9 alat yang kita bisa pakai untuk mengukur tingkat likuiditas. Lalu kita menuju ke kegiatan belajar kedua. Ini Mbak Ani kok nggak bisa masuk ya? Oh, tapi suaranya kok jelek. Halo. Di halaman
8.12 sampai dengan 8.16 itu kan ada semacam contoh kan untuk menghitung likuiditas menggunakan apa alat ukurnya tadi. Nah, nanti Anda, ini bukan tugas gitu ya, tapi sebaiknya Anda kerjakan. Nanti Anda menghitung working capitalnya itu kok bisa ketemu 1,1. Nah, itu kan hasilnya di 8.15. Nah, itu kan diketahui working capitalnya sekian gitu kan. Nah, nanti Anda coba hitung-hitung sendiri, saya juga nanti ngitung sendiri. Ya, itu hasilnya dari mana? Sebetulnya itu kan hasilnya dari rumus yang sudah dikasih. Ya kan? Nah, itu nanti Anda hitung apakah benar enggak gitu loh. Jadi apakah benar untuk PTX working capital pada tahun pertama itu 1.250.000 dan seterusnya. Nanti Anda cari ya di kalkulator apakah benar, Anda cek lagi. Nah, untuk rumusnya kan di belakangnya ada ya. Oke, nanti saya juga cari, besok Jumat kita lihat bersama. Ini kita tes apakah benar atau enggak. Terus kita masuk ke kegiatan belajar kedua. Jadi ini masih terkait dengan kredit ya, dengan kredit. Yang kedua adalah solvabilitas. Jadi solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk menutup utang ya. Ya, jadi kalau likuiditas itu halo, tes. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Sudah ya, oke, sudah bisa kan? Oke, jadi saya ulangin ya. Kalau solvabilitas itu terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menutup utang jangka panjang. Kalau likuiditas pendek. Kalau solvabilitas untuk jangka panjang. Nah, satu hal yang perlu Anda analisis ya. Tahap pertama untuk menganalisis tingkat solvabilitas itu Anda perlu tahu struktur modalnya seperti apa. Gitu kan? Jadi struktur modal itu kan bisa dari modal sendiri, kemudian bisa pendanaannya dari utang gitu kan. Nah, utangnya itu juga macam-macam kan sifatnya, kan ada yang temporer, ada yang permanen gitu kan. Jadi yang pertama adalah Anda perlu melakukan struktur pemahaman mengenai struktur modelnya. Sama seperti
analisis likuiditas, ya, solvabilitas itu juga menggunakan beberapa alat ukur. Ada beberapa alat ukur, ada 4 alat ukur. Yang pertama, common size statement, insolvency analysis. Nah, ini sebetulnya tadi juga sudah sedikit dibahas ya untuk analisis likuiditas. Alat ukur yaitu yang additional measures itu juga menggunakan common size statement ya. Nah, untuk analisis common size ini dilakukan untuk menganalisis komposisi sumber pendanaan. Dengan common size, sisi pasif neraca perusahaan dibuatkan dalam bentuk persentase komposisi sumber pendanaan terhadap total sumber pendanaan. Ya, ini sama dengan yang likuiditas tadi kan juga menggunakan common size statement. Nah, tujuannya adalah untuk melihat komposisi dari sumber pendanaan. Lalu yang kedua, alat ukurnya adalah asset composition insolvency analysis. Ya, jadi ini untuk melihat komposisi asetnya. Jadi setelah kita mengevaluasi komposisi sumber pendanaannya, analisis berikutnya yang perlu kita lakukan adalah evaluasi terhadap komposisi aset dengan membuat common size statement untuk komponen aset yang dimiliki perusahaan. Idealnya perusahaan itu memiliki komponen aset berupa aset tetap, akan menggunakan sumber pendanaan yang bersifat jangka panjang. Jadi untuk aset-aset yang tetap gitu ya, seperti kayak misalnya bangunan, gedung gitu ya, itu idealnya menggunakan sumber pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Terus alat berikutnya adalah capital structure ratio. Jadi ini rasio untuk melihat struktur capital atau modal. Ada beberapa rasio, itu Anda bisa lihat di 8.23. 8.23. Anginnya gede banget ya, serem ya. Ini saya kebetulan tinggal di asrama ya, ada 10 lantai, saya tinggal di lantai 2. Saya tidak bisa membayangkan yang tinggal di lantai atas itu ya, itu pasti kalau ada angin gini geliut-geliut ya. Dulu saya pernah di atas gitu kan, coba di atas. Kalau ada angin gitu kayak doyong gitu. Apa ini? 65 ini apa nih? Ya, jadi nggak tahu malam ini kok anginnya kenceng banget ya. Ya, saya lanjutkan deh. Jadi itu ya, di 8.23 itu ditampilkan, oh ya ampun, di lantai 65. Itu 65 tuh setinggi apa ya? Itu bener itu 65 itu. Mbak Yanti di 65 ya, di lantai 65. Gila, tinggi amat 65. Orang di sini 10 lantai aja sudah kayak tinggi sekali, apalagi 65, kayak apa itu tingginya? Terasa tuh pasti anginnya. Saya pernah tinggal juga dulu di apartemen teman saya itu lantai 13 kalau nggak salah. Ya, di daerah Taipei sana. Aduh, dingin sekali ya.
Tapi kalau di Hong Kong itu biasanya itu ya tiap lantai itu nggak terlalu tinggi ya. Maksudnya tiap lantai itu kayaknya nggak terlalu tinggi itu loh. Misalnya kayak di GITC itu kan, jadi kayak atapnya itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Mungkin kalau saya bandingkan di tempat saya ini mungkin GITC itu 3/4-nya kali, 3/4-nya. Oke, saya lanjutkan ke alat ukur berikutnya, yaitu earning coverage. Jadi earning ini terkait dengan laba ya, laba. Ya, jadi untuk laba ya, laba ini kita bisa menggunakan rasio namanya interest coverage ratio. Jadi, wah, anginnya kencang banget sih. Serius, anginnya kencang banget. Di interest coverage ratio ini terkait dengan interest itu kan bunga ya, bunga ya, bunga. Jadi ini adalah biaya bunga ya, biaya bunga. Untuk rumusnya adalah net income, penjualan bersih, pendapatan bersih ditambah biaya bunga ditambah biaya pajak, terus dibagi dengan interest expense. Ini kayaknya ada yang keliru ya, tapi saya perlu cek dulu ya, ini rumusnya sepertinya ada yang keliru, tapi saya nggak yakin, saya harus cek dulu ya, untuk rumus interest coverage ini. Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah kinerja operasi perusahaan yang diukur dengan laba bersih, bisa mengcover jumlah beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman yang telah diperolehnya. Nah, ini juga nanti yang halaman 8.24 itu kan ditampilkan mengenai rasio-rasionya. Ada liabilities to equity ratio, ada debt to equity ratio. Nah, nanti Anda juga cari ya, Anda hitung. Ini datanya masih menggunakan data yang sebelumnya tadi, yang kegiatan belajar 1, yang PTX dan PTG. Nanti Anda hitung coba benar nggak hasilnya segitu ya. Besok Jumat kita akan bahas. Oke, jadi itu ya, dicatat. Ini bukan tugas, tapi kalau Anda mau kerjakan ya nggak apa-apa. Oke ya, jadi 8.24 itu nanti Anda cari hitungannya benar nggak. Ya, oke, terus kita lanjutkan ke ini. Nah, ini penting ini. Keputusan pemberian kredit. Nah, ini tadi sudah saya singgung di awal. Ini materinya ini bisa Anda pakai untuk kehidupan Anda sehari-hari gitu ya. Jadi misal kalau Anda ada teman ya, ada teman mau utang sama Anda bisa pakai ini, teori ini. Jadi ada teori ya yang digunakan oleh pihak kreditor untuk menggali informasi dari pihak kreditor. Jadi kalau kita memberi hutang, kita bertindak sebagai debitor ya. Tapi benar ya. Oh sorry, kalau kita memberi hutang, kita menyebut diri kita sebagai kreditor ya. Kalau kita
pinjemin utang itu kita sebutnya kreditor. Nah, dari pihak kreditor